Halo teman-teman, kali ini kami sedang berada di salah satu cagar budaya yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Bagaimana sejarahnya dan apa saja yang ada di dalamnya? Yuk simak terus kelanjutannya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Jovi Satria Rizkiano dengan NPM A1G022103. Saya Anissa Triutami dengan NPM A1G022091. Saya Betaria Seisa Kirana dengan NPM A1G02297. Saya Agusti Salsabella dengan NPM A1G022087. Saya Ici Permatasari dengan NPM A1G02222. Nah teman-teman, di sini kami akan mengajak kalian berkunjung ke salah satu cagar budaya yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti kami. Benteng Marlborough merupakan benteng peninggalan Inggris. Benteng Marlborough dibangun pada tahun 1714 sampai 1719 oleh East India Company atau EIC di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet. Nama Marlborough sendiri diambil dari nama jenderal Inggris terkenal, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough. Benteng Marlborough merupakan benteng kedua dari Inggris. Benteng pertama yaitu Fort York. Tetapi, karena tempat didirikannya Fort York kurang strategis dan dekat dengan rawa, akibatnya pada masa pembangunan banyak tentara Inggris yang meninggal akibat terkena serangan penyakit malaria. Karena itulah, salah satu inisiator dari Inggris yaitu Joseph Collet mengusulkan untuk pembangunan benteng di ujung karang, yaitu pada lokasi benteng Marlborough saat ini. Pada bulan Maret 1719 terjadi penyerangan dan pembakaran Port Marlborough oleh rakyat Bengkulu. Hingga akhirnya Port Marlborough ditinggalkan oleh EIC hingga tahun 1723 EIC kembali ke Port Marlborough. 17 Maret 1824 di London, Kerajaan Britania Raya dan Belanda menandatangani Traktat London. Sejak saat itu, Port Marlborough dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1938, Bung Karno diasingkan ke Bengkulu. Pada bulan Mei 1940, pemerintah Hindia Belanda memanggil Soekarno ke Port Marlborough guna merancang tugu peringatan untuk Belanda. Soekarno menolak dengan halus dengan menyusun 3 buah batu sebagai rancangan tugu tersebut. 24 Februari 1942, Jepang masuk ke Bengkulu. Belanda menyerang tanpa perlawanan. Port Marlborough dikuasai oleh Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Jepang meninggalkan Port Marlborough setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan. Baiklah teman-teman, sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Ajeng ini udah berapa lama sih bekerja di sini? Kurang lebih 2 tahun. Ini saja pertanyaan ya Mbak. Tahun berapa sih benteng ini didirikan? Pembangunannya itu 5 tahun dari tahun 1714 sampai 1719. Ini tuh adakah sejarah terbentuknya benteng ini? Ada. Perlu kita ketahui dulu
Benteng Marlborough yang ada saat ini adalah merupakan benteng kedua dari Inggris. Yang benteng pertama itu ada di Fort York. Kenapa dari Inggris memindahkan kembali dan membangun kembali benteng Marlborough? Karena benteng pertamanya itu letaknya tidak strategis, dekat dengan rawa, makanya banyak prajurit mereka yang mati bukan karena berperang, itu karena penyakit malaria. Makanya salah satu inisiator dari Inggris yaitu Joseph Collet mengusulkan kembali untuk pembangunan benteng Marlborough ini di ujung karang. Dan sekarang bisa dilihat ya, inilah benteng kedua dari Inggris. Apa sih Mbak daya tarik dari benteng ini? Kalau kami ada satu program sekarang yang menjadi daya tarik, salah satunya dari kalangan pelajar maupun mahasiswa, itu ruang audiovisual. Di sana dimana mahasiswa dan pelajar dan juga untuk umum bisa melihat sejarah benteng Marlborough itu melalui film dengan durasi 6 menit. Selain itu juga daya tarik dari benteng ini banyak juga di kalangan remaja karena fotonya yang cukup bagus. Selanjutnya itu apa sih dampak dibangunnya benteng ini bagi masyarakat? Dampaknya itu ada dampak positif dan negatif, ada juga dari pihak dampak sosialnya juga ada, dampak dari ekonominya juga dari itu juga kan penduduk sekitar juga bisa mengambil kesempatan untuk berjualan. Salah satunya yaitu memanfaatkan lahan parkir. Nah, jadi dampak pembangunan benteng sekarang yang udah menjadi cagar budaya itu ya sangat bagus untuk di kalangan penduduk sekitar. Ada nggak sih Mbak hari-hari tertentu benteng ini tuh tidak bisa dikunjungi? Biasanya itu tidak ada, melainkan kalau seandainya ada kunjungan dari tamu dari seperti presiden, mungkin mereka meminta untuk lokasi itu steril dari pemerintah. Tapi kalau selebihnya itu belum sih. Kalau untuk bahkan hari libur aja lebih banyak kayak gitu kan, apalagi libur anak sekolah itu benteng itu sangat dibuka untuk mereka, karena memang kan untuk pelajar apalagi dari luar daerah itu belum tentu untuk bisa berkunjung ke benteng kalau bukan hari libur. Oke, itulah tadi teman-teman penjelasan singkat dari Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak. Ketika pertama masuk, di sebelah kanan terdapat 3 makam, yaitu Charles Murray, Thomas Paine, dan Robert Hamilton. Antara gerbang pertama dan gerbang kedua dihubungkan oleh jembatan. Kita masuk ke ruang pertama, yaitu ruang barak pegawai EIC. Terletak di sebelah kiri pintu masuk. Di ruangan ini terdapat foto dan cerita pendek berbagai macam peristiwa dari masa kolonial Inggris selama di Bengkulu, tepatnya di Fort Marlborough. Di ruangan ini juga terdapat berbagai macam bentuk senjata tradisional yang digunakan pada zaman dahulu. Ruang kedua yang ada di sisi sebelah kanan pintu masuk yaitu ruang jagas atau sel militer. Nah, di ruangan ini terdapat beberapa bukti bahwa Inggris pernah menduduki benteng Marlborough, seperti sebuah kapal, senjata, dan bongkahan emas. Di ruangan ini juga terdapat jam matahari,
bentuk rumah khas Bengkulu. Ada juga berbagai rempah-rempah yang menjadi incaran para penjajah pada saat itu. Di halaman utama Benteng Marlborough, terdapat beberapa meriam yang digunakan pada masa penjajahan dahulu. Kita masuk ke ruang pamer 1 yang terletak di sayap kanan benteng ini. Di ruang ini, pertama sekali kita akan diperlihatkan dengan patung Gubernur AC atau inisiator pembangunan Benteng Marlborough, yaitu Joseph Goulart. Dan di belakang patung Joseph Goulart terdapat DNA Benteng Marlborough yang berbentuk 3 dimensi. Di ruang ini juga terdapat contoh dari peluru meriam yang digunakan pada zaman penjajahan dan juga ada beberapa material yang digunakan untuk membangun Benteng Marlborough seperti paku, fragmen genteng, dan juga fragmen bata. Selanjutnya ruang pamer 2. Nah, di ruang ini terdapat beberapa peninggalan Inggris berupa rokok yang digunakan pada zaman penjajahan. Alat dapur di ruangan ini juga terdapat patung ketika Insinyur Soekarno dipanggil ke Benteng Marlborough dan patung Sir Stafford Raffles. Naik ke lantai 2. Di sini, untuk setiap sudut di lantai 2 ini diletakkan satu buah meriam. Nah, selain itu, di Benteng Marlborough ini sendiri juga sudah tersedia ruang audiovisual. Di ruang ini akan ditayangkan film singkat mengenai sejarah Benteng Marlborough. Benteng Marlborough sendiri terletak di Jalan Benteng, Kebun Kelingi, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Untuk akses ke benteng sendiri, biaya masuk kita cukup membayar 5.000 per orang.